didirikan apa? Membangun masjid. Karena masjid inilah dijadikan oleh Rasulullah sebagai markas dakwah, sebagai tempat dakwah mensiarkan Islam, sebagai tempat untuk mengajarkan para sahabat agar mereka menyebarkan Islam ke seluruh muka bumi ini, dan agar tidak tergoyangkan iman mereka ketika diganggu oleh orang-orang kaum kafir. Karena ketika Nabi Muhammad hadir di Madinah itu ada tiga kelompok orang yang berada di Madinah. Ada pertama itu kaum muslimin. Kaum muslimin itu terbagi dua ketika Nabi berada di Madinah. Yang pertama itu apa? Muhajirin. Kemudian yang kedua Ansar. Muhajirin itu apa? Orang yang hijrah dari Mekah menuju Madinah, itu disebut dengan muhajirin. Ansar itu siapa? Ansar itulah penduduk Madinah. Kemudian juga yang kedua adalah kaum musyrikin. Kaum musyrikin ini adalah orang yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, tetapi beberapa di antara mereka ada yang beriman karena mereka meyakini bahwasanya itulah agama yang benar. Apa yang disampaikan Rasulullah, agama yang dibawakan oleh Rasulullah itulah agama yang benar. Sebagian mereka ada yang mempercayai dan juga sebagian ada yang tidak mempercayai. Dan yang ketiga adalah orang Yahudi. Yahudi ini ada bagi tiga. Alhamdulillah kita sudah di depan kita ini ada namanya Khandaq, dan ini adalah masjid Sab'atul Masajid. Sab'atul Masajid itu adalah 7 masjid. Maksudnya adalah posko. Jadi ketika ingin berperang, kan Nabi kan bermusyawarah sama Salman Al-Farisi, dan akhirnya kesepakatan adalah membuat barit. Jadi setiap tempat-tempat itu ada posko-poskonya. Nanti posko ini yang memimpin adalah penanggung jawabnya Umar bin Khattab. Posko ini adalah misalnya Salman Al-Farisi. Kemudian posko ini ada misalnya Umar bin Ali bin Abi Thalib, dan lain-lain. Itu ada 7 deh. Dan ini jalan ini dahulu inilah yang parit digali itu, yang kita jalani. Nah, inilah yang parit digali, dan inilah gunungnya. Dan ini ada namanya Masjid Al-Fatah. Masjid Al-Fatah itu apa? Jadi ketika orang kaum musyrikin yang berkumpul dari yang Ahzab dari berkoalisi ingin menghancurkan Islam, ingin menyerang Islam, kan mereka itu nggak bisa menyerang karena ada partner kan. Mereka memboikot makanan-makanan yang masuk untuk orang Islam, memboikot makanan. Lagi dilihat oleh Rasul mendoakan di Masjid Al-Fatah itu, sehingga atas doa tersebut turunlah badai menghancurkan para kaum musyrikin, dan akhirnya alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala selalu mendukung dan membantu orang-orang mukmin. Dan ketika itulah menanglah Islam, dan setelah itulah tahun depannya terjadi Fathul Mekah, pembebasan kota Mekah dari kaum kafir Quraisy. Masyaallah. Jelas Allah. Alhamdulillah selesai sejarah kita pada hari ini. Semoga apa-apa yang Bapak Ibu dapat sampaikan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah itu pasti dari saya. Dan yang benar itu pasti berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga apa yang Bapak Ibu langkahkan untuk berziarah pada hari ini menjadi pahala bagi Bapak Ibu semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Tadi sempat cerita sama Pak Ade dan Pak Andre untuk terkait ada tambahan kegiatan. Nanti insya Allah di Mekah kita ada kegiatan tambahan, yaitu ataupun di Madinah. Jadi saya menawarkan di Madinah itu ada tempat namanya Jabal Magnet. Ini bagi siapa saja yang mau. Jabal Magnet itu adalah gunung yang mana di gunung tersebut itu bisa di situ bisa jalan sendiri karena memiliki magnet yang tinggi. Jadi tanpa digas, mobil itu bisa berjalan sendiri. Itu di Madinah. Sekitar 45 menit lah dari hotel menuju ke tempatnya. Dan di sana juga nanti ada namanya onta. Barang siapa nanti mungkin naik onta di sana bisa juga naik onta. Sekitar 15 real atau 20 real sekali putaran atau 2 putaran sedikit saja. Yang penting merasakan naik onta. Tapi itu kembali lagi kepada Bapak kita sebagai pemandu, sebagai mutawib, hanya memberitahu, dan itu lagi kembali kepada kesepakatan Bapak Ibu apakah mau atau tidak. Dan juga tadi ada juga berbincang sama Pak Pendi, tadi kita membahas tentang ada yang mau ke Taif. Terserah mau ke Taif atau ke Jabal Magnet itu bebas. Di Taif itu Taif boleh. Nanti kalau bisa minimal 15 orang lah. Karena kalau semakin banyak orang itu semakin murah harganya. Bahkan kalau sedikit agak mahal. Jadi nanti kalau bisa 15 orang dan nanti kita share berapa harga-harganya, dan harga yang kita share itu sudah mencakup makanan ketika Bapak Ibu berada di Taif. Nah,
Jadi nanti di Taib itu kita bisa melihat sejarah juga, sejarah penting Rasulullah ketika berdakwah di sana, dilempari batu ketika ingin menyampaikan dakwah kepada orang yang berada di sana. Tapi apa respon Nabi? Berbeda respon Nabi dengan kita. Kita lempari batu, coba saya lempar batu, saya lempar batu. Tapi ini saya lempar batu, apa respon Nabi ini? Pasti berbalik kan? Berbeda dengan Rasul. Langsung Rasul dilempar batu sampai berdarah, enggak marah, malah mendoakan. Itulah berbeda kita sebagai manusia yang penuh dosa ini, manusia yang kadang emosional tidak teratur. Berbeda dengan Rasul, malah mendoakan, dan akhirnya ada hikmah daripada kesabaran Rasul tersebut dan mendoakan. Dan sekarang penduduk Taib itu 100% Islam. Yang dahulunya itu tidak ada yang Islam, sekarang semuanya Islam. Masya Allah. Itulah berkat kesabaran dan berkat doa daripada baginda Rasul, dan menjadikan bagi kita untuk mengingat bahwasanya itulah luar biasanya Rasulullah kita sebagai uswah hasanah, sebagai orang yang bisa kita contoh pedoman hidup kita. Jadi memang Rasulullah pedoman hidup kita, lakukan Rasulullah uswatun hasanah, pedoman yang baik. Maka insyaallah kita harus berpegang teguh pada sunnahnya Rasulullah. Jelas? Alhamdulillah. Insyaallah. Nanti dari yang mau ke Taib nanti dikabari. Dan nanti kita siapkan, jangan pas sudah mau besok baru dikabari, karena kita juga butuh persiapan juga untuk mencari bisnisnya gitu kan. Karena kalau tiba-tiba nggak mau pula nanti si sopir ini udah dipesan sama orang lain. Jadi nanti kalau paling akhir itu 3 hari sebelum kita ke Taibnya. Jadi kan nanti kan kita pertama itu kan umrah wajib, habis itu kan kosong besoknya, habis itu besok lagi ziarah. Ya kan besoknya kan kosong itu. Nah, pas besoknya itulah kalau mau ke Taib silakan. Kalau itu kembali lagi kepada Bapak Ibu, kita sebagai pemandu membuka dan mengajak pada Bapak Ibu untuk melihat sejarah-sejarah yang berada di Mekah ataupun Madinah seperti itu. Jelas? Insyaallah berkah. Alhamdulillah sedikit dibicara di tiba-tiba tidak sudah sampai di sedikit lagi Masjid Nabawi. Memang cerita itu kadang tiba-tiba udah nyampe Nabawi ya. Tadi cerita udah sampai hotel. Begitulah luar biasanya berkah, masya Allah. Dan besok kegiatan kita insya Allah besok lagi ziarah pelataran Masjid Nabawi insya Allah ya. Bapak Ibu halo, besok pagi insya Allah kita ziarah pelataran Masjid Nabawi. Jadi biar enggak bertahu Bapak Ibu apa aja yang berada di sekitar Nabawi ini. Oke, besok pagi setelah makan pagi. Habis itu pakai ini juga pakai baju cantik, ketika foto hasilnya ya. Bajunya gimana Mbak Mardiana, baju bebas atau untuk perempuan? Baju putih. Oh enggak, bebas. Pokoknya yang perempuan bebas, yang laki-laki gimana? Bebas. Oh, bebas lah, pokoknya bebas. Yang penting pilihlah pakaian yang terbaik, yang sopan, yang terbaik, yang Bapak pilih, Bapak merasa terbaik menurut Bapak. Menurut Bapak, tapi kan menurut kita ya. Tawa-tawa Rasulullah, masya Allah. Oke, jelas. Dan sorenya, besok sorenya saya akan menemani. Saya memang orang baik, insya Allah orang baik. Beruntung Bapak Ibu bertemu dengan saya. Nanti besok sorenya insya Allah saya temani ke tempat perbelanjaan 1 real. Kullu hajah, hai hajah, 1 real. Semua serba real. Museum Al-Quran ada juga di situ, ada 2, Museum Rasulullah, Museum Masjid Nabawi. Itu kembali lagi kepada Bapak Ibu, kalau mau boleh. Sekitar Masjid Nabawi ada namanya Museum Rasulullah, dijelaskan bagaimana sirah-sirah Nabawiyah. Ada juga museum pameran daripada bagaimana pembangunan Masjid Nabawi pertama kali sampai sekarang. Itu kan dari zaman dahuluan banyak perluasan dari Khalifah Umar bin Khattab sampai sekarang ini sampai kerajaan Raja Salman juga banyak. Itu kembali lagi kepada Bapak jelas. Kalau ada apa-apa kabari saja, insyaallah saya siap membantu. Terima kasih. Assalamualaikum. Sebelum saya menutupi, takbir. 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 Gimana sejarah hari ini, senang? Alhamdulillah ya.
Alhamdulillah, ya, alhamdulillah. Ya, saya pun senang. Kalau Bapak Ibu senang, saya lebih pasti senang insyaallah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, tadi itu yang wakaf Qur'annya ketika apa namanya? Ketika makan siang ya, ketika makan siang atau ya ketika makan siang nanti berkabar, ditunggu nanti saya akan juga makan siang di kamar seperti tempat kita biasa makan. Jadi kita jumpa di situ. Yang mau wakaf silakan disiapkan uangnya dan siapa-siapa saja nama-namanya dan mau diwakafkan kemana Al-Qurannya, di Mekah kah atau di Madinah. Oh iya, satu lagi Bapak Ibu, ini tadi Pak Mas Supirnya tadi menawarkan minyak zaitun Mas ya. Ada yang mau beli minyak zaitun? Apa fungsi Mas? Mas, fungsi minyak zaitun. Nah, jadi kalau ada yang mau beli minyak zaitun bisa membeli kepada Mas Supir ini sekaligus diniatkan juga untuk membantu gitu kan pada saudara-saudara kita juga yang berada di sini, insyaallah. Sudah sampai di pelataran Masjid Nabawi. Masya Allah. Taiba Sweet Hotel. Sebelum turun pastikan barang-barang yang dibeli belanja